Selamat pagi dan shalom. Sekali lagi selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur, bersuka cita bertemu kembali di hari Minggu yang kudus ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah, berhimpun menghadap Allah. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Ayat yang kedua, hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Ayat yang ketiga, haleluya, persembahan bala kerajaan. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu sekalian. Salam bagimu juga. Ibu Bapak, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, melangkah di hari ke-15 tahun 2023, kita dikenan oleh Tuhan sampai saat ini boleh menghadap hadirat-Nya. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan tidak luput dari berbagai persoalan kehidupan, tantangan, terlebih terkadang kita menyakiti hati Tuhan tanpa kita sadari. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita bertelut di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita akan melakukan PKJ 41 dengan setengah suara sambil kita datang membuka diri kita di hadapan Tuhan. Ku datang kepadamu, anak
dosa-dosaku dan pelanggaranku. Kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, anak domba Allah. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Diampunkannya dosa-mu semua, penyakit disembuhkan Tuhan jua, yang hendak melepaskan nyawamu, kau dimahkotainya dengan rahmat dan kemurahan hatinya dan selamat. Percaya juga, beriman teguh. Petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Amin. Kita akan bermazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 40 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 40 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan.
Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita, Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar. Kita memuji Tuhan bersama dari Mazmur 36 ayat yang kedua. Setiamu dan murahmu setinggi langit Tuhanku, di atas awan-awan, dan kebenaran hukum-Mu sebagai gunung-Mu teguh, serta sedalam lautan. Segala makhluk berteduh di bawah naung sayap-Mu. Semua Kau kenyangkan, air sungai kasih-Mu penuh, yang memberi minum anak-Mu sehingga disenangkan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Pembacaan pertama dibaca lektor 1 Yesaya 49 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9 dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Mari bersama kita tunduk di hadapan Tuhan, memohon pertolongan. Kita berdoa. Sungguh kami berbahagia dan bersyukur pagi ini di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Membuka diri kami, mengaminkan luar biasa pimpinan dan pertolongan Tuhan yang kami alami dan kami hidupi sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berjumpa dengan sesama kami, baik dalam ruang ibadah ini di Gereja Rama, pun melalui ruang virtual yang tidak membatasi kami dengan saudara seiman di berbagai tempat.
kami terbuka di hadapan-Mu. Hendak dikuatkan, ditopang oleh kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami sebagai orang yang percaya dengan konsisten bermisi menyatakan siapa Yesus dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Engkau utus sungguh terbatas. Kami pun yang akan mendengarkan terbatas. Oleh karena itu ya Tuhan, layakkan kami. Agar firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, meneguhkan kami sebagai anak Tuhan. Agar kebenaran-Mu dinyatakan dimanapun kami hadir. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba-hamba penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita yang kedua diambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Pembacaan kita yang kedua sekali lagi terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaatnya di Korintus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan. Salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus. Menurut Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-29 sampai 42. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus.
Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Amin firman Tuhan. Kure sumanga puang. Tukarang Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, salam tahun baru, selamat tahun baru. Iya, mengapa saya kembali menyapa Bapak Ibu dan semua yang ada di ruang virtual? Ada orang tua saya, Bapak Ibu yang sekian lama karena kelemahan tubuh sehingga tidak hadir duduk dalam ibadah. Dan saat ini Tuhan izinkan boleh beribadah bersama dengan kita sekalipun usia sudah sangat lanjut. Ya, berbahagia kita boleh melangkah di hari yang ke-15 tahun 2023. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, konsisten dengan misi. Ada seorang pengusaha yang cukup dikenal di kota itu, pengusaha yang sangat sukses. Ketika banyak yang bertanya kepadanya, kira-kira apa tip Bapak sehingga mampu melewati dengan baik dan boleh sukses sampai saat ini? Kemudian karena banyaknya yang bertanya, dia membuka seminar. Apa yang terjadi? Banyak sekali pengunjung yang datang. Dan ketika dia memulai seminar itu, dia membawa palu. Kemudian seorang yang ada di sebelahnya diajak untuk mengangkat ke meja di mana dia presentasi sebuah batu sebesar bola kaki. Semua audiens penasaran, apa ralana pogau? Apa yang akan dilakukan pengusaha ini? Kemudian dia mulai mengambil palu itu dan memukul batu itu tanpa bicara. Dengan konsisten dia memukul batu itu. Lewat 15 menit, tidak ada kata-kata yang diungkapkan. Semua orang dalam ruangan saling melihat. Mbai demong koi kumuambai to bagaya te. Tidak ada sesuatu kata yang dikatakan. Dia terus memukul batu itu. Banyak yang tidak sabar sehingga mulai meninggalkan ruang seminar. Satu demi satu keluar, bosan, bete. Tidak ada sesuatu yang dikatakan oleh pengusaha itu. Tapi dia tidak peduli, terus-menerus memukul palu itu dengan batu. Lewat 1 jam, hanya tinggal bisa dihitung jari orang yang ada dalam ruangan itu. Kemudian, tak lama kemudian, di menit-menit di mana batu itu bisa pecah, kira-kira tinggal sangat sedikit orang yang terdiam dan melihat tingkah
pengusaha sukses itu. Setelah batu itu berkeping-keping hancur, dia mulai mengambil mic dan mulai berbicara. Saudara-saudara, saya tidak pernah peduli banyak orang yang meninggalkan saya ketika mulai melakukan satu pekerjaan dengan konsisten. Banyak orang yang meninggalkan saya. Tapi tahukah Bapak Ibu, pukulan pada batu ini kira-kira ada yang mengingat menit keberapa atau hitungan keberapa batu itu bisa pecah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang tahu persis. Mungkin pukulan ke sekian 900 atau 1000 sehingga batu itu menjadi pecah. Apa yang saya mau katakan Ibu Bapak, dalam mengangkat tanggung jawab, pengusaha ini mengatakan saya konsisten dengan apa yang saya lakukan. Sekalipun banyak orang yang meninggalkan saya, banyak orang yang tidak lagi peduli dengan saya, tetapi saya betul-betul dengan target, dengan apa yang hendak saya capai, saya terus melakukan tanpa berhenti. Konsisten berarti tetap selaras, kokoh, dan tidak berubah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Gereja Toraja mengangkat tema konsisten dengan misi. Pembacaan kita mengajak kita untuk melihat bagaimana sebagai anak Tuhan, dari keseluruhan pembacaan kita dikisahkan bagaimana kebaikan Allah, bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada umat Tuhan. Kalau kita mau melihat secara khusus dalam Injil Yohanes, di sana kita melihat bagaimana konsistennya Yohanes memperkenalkan siapa Yesus. Sebetulnya ketika banyak pengikut sudah mulai datang kepada Yohanes, bisa saja ketika Yohanes sudah mulai populer, dia sudah mulai di depan. Akan tetapi dalam pembacaan kita sungguh diungkapkan bagaimana Yohanes menunjuk kepada Yesus yang adalah anak domba Allah. Lihat, dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apa yang disaksikan oleh Yohanes? Yohanes memberi kesaksian, mengatakan bahwa bukan dia ketika orang bertanya, siapa engkau? Apakah engkau Mesias? Yohanes mengatakan, aku bukan Mesias. Yohanes dengan suara menyaksikan tentang Yesus adalah Mesias. Dia menyatakan bahwa saya membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang daripadaku membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes betul-betul konsisten mau memperkenalkan siapa Yesus. Yesus adalah anak domba Allah. Istilah anak domba Allah dikaitkan dengan bagaimana
datang ke dunia ini menebus saya yang berdosa, Bapak Ibu, dan semua isi dunia ini. Dalam hal ini, Yohanes memperkenalkan bagaimana di setiap anak Tuhan berpusat pada Kristus. Kesaksian Yohanes mengingatkan kita untuk terus menyaksikan bagaimana hidup di dalam Kristus. Menarik ketika kita lihat dalam pembacaan Injil Yohanes pasal 1, dimulai dari ayat yang ke-29. Di sana Yohanes mengungkapkan bahwa dia sendiri menyaksikan, melihat. Yohanes memberi kesaksian ayat 32, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dialami, disaksikan oleh Yohanes. Dan ayat 34, dan aku telah melihat dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes mengalami dan menghidupi dan melanjutkan kepada siapapun berpusat kepada Kristus. Bagaimana dengan kita yang boleh hadir saat ini, yang boleh hidup di zaman ini? Sekalipun tantangan luar biasa. Kita mulai ketika kita membaca, baik dari pujian Mazmur 40. Di sana ketika identitas tentang Allah yang adalah kasih dan benar disaksikan, diungkapkan. Pemazmur Daud sungguh mengatakan, Allah membuat segala sesuatunya. Allah adalah sumber kekuatan. Kemudian ketika kita bersama mendengarkan Yesaya 49 tadi, kehadiran hamba Tuhan. Bagaimana konsistensi dalam mengalami kasih dan pimpinan Tuhan. Kebaikan kasih Allah dinyatakan melalui kehadiran hamba Tuhan yang dinubuatkan Yesaya, yang tentu konsisten tertuju kepada Yesus. Seorang hamba Tuhan, ia akan dihukum. Ia menyelamatkan Israel. Dalam Yesaya 49 dikatakan, sebagai pedang yang tajam, anak panah yang runcing. Artinya, akan menghukum sekaligus menegakkan kebenaran, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan tentu itu tertuju kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Identitasnya untuk menyelamatkan umat Tuhan. Dan ketika kita bersama mendengar 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9, disaksikan oleh Rasul Paulus bahwa ia adalah Allah yang maha kasih yang telah datang di dalam diri Yesus Kristus. Jemaat menjadi kaya dalam segala macam pengetahuan, dalam segala macam perkataan, dan dia meneguhkan karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita diajak warga gereja Toraja bagaimana konsisten dengan misi pelayanan,
Ibu Pendeta, apa misi kita sebagai umat Tuhan? Bagaimana kehadiran kita berdampak bagi orang lain, menjadi surat Kristus yang terbuka. Bagaimana kehadiran kita kalau Gereja Toraja Jemaat Rama dalam program mengangkat pelayanan ber-PI, bermisi, bukan hanya di dalam program, tetapi bagaimana program itu, misi itu menyentuh pelayanan. Bagaimana berdiakonia, bagaimana kehadiran kita bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan tentu ini, bagaimana sebagai warga gereja kehadiran kita bermisi dan mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Identitas Allah yang adalah kasih, menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dia anak domba Allah yang telah datang menebus saya, menebus Bapak Ibu tanpa melihat siapa kita. Kita ini umat Tuhan, kita ini anak Tuhan dari berbagai latar belakang. Bagaimana pohon keluarga kita, bagaimana kita dibesarkan, bagaimana kita ada sampai saat ini. Yang Tuhan tuntut adalah bagaimana hatimu tertuju kepada Tuhan. Dan bagaimana memberitakan siapa Yesus di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kembali ke ilustrasi tadi. Bagaimana ketekunan pengusaha boleh sukses. Karena dia tekun, dia konsisten dengan apa yang dia lakukan. Ya, sedikit lagi dalam akhir bulan Januari, Majelis Gereja akan mengadakan evaluasi program. Sejauh mana pendaratan mengaplikasikan program yang selama ini kita lakukan. Apakah itu dirasakan dan apakah itu berdampak bagi orang lain dan mengakui Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat? Ini pertanyaan bagi saya, bagi Bapak Ibu dan kita semua. Ketika Gereja Toraja mempersiapkan diri di tahun 2024 merayakan 110 tahun Gereja Toraja, sudah sejauh mana kehadiran Gereja Toraja memberkati banyak orang? Saat ini melalui ruang virtual bukan hanya kita yang ada di dalam gereja ini, tapi dari berbagai tempat. Bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mulai dari anak-anak kita sekolah minggu sampai orang tua kita yang lanjut usia yang tidak mampu lagi ke gereja. Saudara-saudara kita yang menderita, yang sedang dirawat di rumah sakit dan di ruang-ruang perawatan. Sejauh mana kita merasakan dan sejauh mana kita konsisten dengan misi pelayanan yang akan mengatakan damai sejahtera bagi semua. Kalau dalam Gereja Toraja tema sepanjang 5 tahun bertambah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus bagi semua. Bagaimana kita kuat bertambah teguh menyatakan misi kita, pelayanan kita sebagai orang yang percaya. Injil Yohanes, kesaksian Yohanes mengatakan, lihat dia anak domba Allah. Dan sedikit lagi menarik dalam pembacaan kita. Ayat 35 Injil Yohanes pasal 1 sampai dengan 42 di sana. Dikatakan ketika Yesus menoleh ke belakang dan melihat mereka mengikut dia. Lalu berkata kepadanya, apa yang kamu cari? Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Ketika mengikut Yesus, apa yang Bapak Ibu harapkan? Mungkin ada yang mengatakan, Ibu Pendeta, sudah sekian lama saya mengikut Tuhan, tapi kok pergumulan demi pergumulan ada ya. Sakit penyakit belum tersembuhkan, penderitaan tetap ada. Mengikuti Yesus
tidak berarti bahwa hanya senangnya saja yang kita terima. Mengikut Yesus berarti kita memikul salib, mengikut Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang sangat mendalam ini, apa motivasi kita mengikut Tuhan? Tidak sedikit orang yang kecewa, kumama Pak di ina. Tapi saudara-saudara, orang yang terus bertahan mengikuti Yesus, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada tantangan, berbagai hal dalam kehidupan kita. Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Lukas 9 ayat yang ke-23 mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ketika ibu bapak dalam perjalanan kehidupan ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, mari terus mengaminkan bahwa dalam perjalanan itu kita tidak sendiri. Tuhan yang akan menguatkan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri bukan kita yang utama, tapi Kristus yang utama. Bagaimana kita menyatakan bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan. Dalam pengalaman mendampingi saudara-saudara kita yang sakit, biasa saya mengatakan ibu bapak, berbahagialah dan bersyukurlah ketika ada tahapan-tahapan sebelum Tuhan memanggil kita, ada masa-masa di mana kita berserah penuh kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena apa? Di saat-saat itu, kalau saudara-saudara kita dalam penyakit terminal ya, ibu bapak, orang-orang yang betul-betul hanya sandarannya kepada Tuhan, sungguh berbahagia ketika sampai akhir hidupnya dia terus bertahan sampai Tuhan memanggil. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh biasa mengatakan berbahagialah ketika betul-betul dalam akhir hidup kita, kita terus menyatakan kehidupan kita kepada Dia. Kita menyangkal diri kita dan mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sudahkah ibu bapak betul-betul konsisten menjadi surat yang terbuka, menjadi orang-orang yang mewartakan tentang siapa Yesus dalam hidup kita? Bersyukurlah bahwa Bapak Ibu menjadi alamat kasih Tuhan. Kita boleh ada saat ini mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu, kabarkanlah kepada dunia bahwa lihat, Dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menghapus dosa saya dan menyelamatkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus tunduk kepada Tuhan, memohon pimpinannya agar setiap kita tetap konsisten memberitakan tentang kabar keselamatan kepada dunia di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan akan memakai kita dengan segala kesederhanaan kita.
Tuhan akan memakai kita dengan talenta yang ada pada kita. Dan Dia akan memakai kita menjadi alat kesaksian, memuliakan Dia. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama dengan segala orang percaya di segala tempat, saman bahkan kita di Jemaat Rama saat ini, mengungkapkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita. Karena sebelum itu kita akan mendengarkan nats persembahan dari Mazmur 40 ayat 11. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan, kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Kidung Jemaat 428 ayat 1-5. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang.
sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusia tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu? Untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah isi dunia kenyataannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Bukankah seisi dunia dicemarkan oleh dosa, tapi Allah telah mengutus juru selamat untuk semua. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Memang banyaklah tuaian, pekerja hanya sedikit. Minta Dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Ayat yang pertama, hanya Kantoria. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai.
Kita akan bersama-sama dalam doa syukur dan doa syafaat. Bersama kita akan mendukung dan mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita yang bergumul karena duka cita. Keluarga dari Nyonya Agustina Paluin beberapa waktu yang lalu tanggal 6 Januari meninggal di Makassar dan jenazah telah diberangkatkan ke Palopo. Kakak dari Bapak Penatua Moses Tambengi meninggal tanggal 9 Januari di Nusa Tenggara Timur. Tuhan yang akan menguatkan. Dan anak mantu dari Bapak David Malaka meninggal kemarin di Rumah Sakit Ibnu Sina, Ibu Florencia Layuk Lande Malaka. Kita dukung dan doakan keluarga tetap dikuatkan. Juga saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit dan juga di rumah sakit Nyonya F. Andi Padang di Rumah Sakit Semarang, Bapak Christian Siswanto di Rumah Sakit Stella Maris, dan beberapa yang tidak sempat masuk ke catatan sekretariat. Kita bersama mendukung mendoakan semua saudara-saudara kita yang sakit. Mari Ibu Bapak kita tunduk di hadapan Tuhan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, betapa kami bersyukur di hadapan-Mu saat ini, meneguhkan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil dan ditebus di dalam Yesus Kristus untuk diutus menyatakan tentang siapa Yesus dalam seluruh kehidupan. Mampukan kami sebagai anak Tuhan dengan konsisten memberitakan kabar keselamatan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahwa di dalam diri Yesus Kristus menyatakan misi kepada orang yang percaya dalam diri Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Mampukan kami Tuhan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pemuda-pemudi dan anak-anak menghidupi dan menyatakan bahwa luar biasa kasih Tuhan menopang kami sampai saat ini. Dan biarlah di dalam perjalanan hidup kami sebagai anak Tuhan, kami sungguh menyatakan bahwa pusat hidup kami adalah Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Seberat apapun pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, sebagai anak Tuhan, kami percaya kami tidak sendiri, tetapi kami tetap kuat di dalam Dikau, karena Tuhanlah yang menopang kami melalui pimpinan Roh Kudus. Bapa kami di sorga, hari ini kami bersyukur bersama atas pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami boleh melangkah di hari yang ke-15 tahun baru 2023. Pegang tangan jemaat-Mu dalam melangkah mengangkat setiap tanggung jawab di tengah-tengah pergumulan, mulai dari rumah tangga masing-masing, dalam hubungan dengan orang tua dan anak,
orang tua dengan anak mantu, suami istri, dan setiap orang yang bekerja pada jemaat-Mu. Pakai kami di dalam berdampingan dengan rekan-rekan sekerja, di kantor, di tengah usaha dan pekerjaan yang Tuhan nyatakan. Pegang tangan jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan dan tanggung jawab mereka. Jemaat yang saat ini bergumul karena duka cita, baik yang sempat kami sebutkan di hadapan maupun saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Pegang tangannya, kuatkan dan hiburkan. Kami berdoa bersama dengan jemaat yang bergumul karena penyakit, yang saat ini sedang diterapi kesehatan. Dalam kondisi hidup mereka, Tuhan, Engkau mengenal lebih dari kami menyaksikan bagaimana kasih Tuhan. Pegang tangan jemaat-Mu dalam melewati masa-masa sulit, dalam melewati pergumulan, Tuhan yang akan menopang. Sehingga setiap jemaat Tuhan tetap teguh, mampu berdiri kokoh karena Tuhan menguatkan. Bapa kami di sorga, saat ini bersama dengan seluruh jemaat kami berdoa. Tuhan memberkati seluruh warga Gereja Toraja Jemaat Rama dan semua yang boleh beribadah bersama melalui virtual. Dalam gumul masing-masing, Tuhan hadir mengokohkan, menguatkan. Kami bersama berdoa dalam menjalani minggu kerja yang baru. Pegang tangan jemaat-Mu. Berdoa bersama-sama dengan majelis gereja yang mengangkat pelayanan bersama seluruh pengurus OIG, pegawai gereja, dan semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan pakai. Terlebih topangan doa seluruh warga jemaat. Bapa di sorga, bersyukur hari ini diberi kesempatan menyatakan ungkapan syukur. Berkati persembahan syukur jemaat agar dapat dipakai dalam menyatakan kesaksian di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah warga Gereja Toraja. Melalui persembahan syukur ini, jemaat-Mu mengaminkan kebaikan dan kasih Tuhan yang masih ada pada jemaat. Berkati agar mereka memakainya secara bertanggung jawab. Berkati usaha, berkati pekerjaan, agar melalui itu mereka boleh menyaksikan kasih dan pertolongan Tuhan. Bersama konvokator Majelis Gereja Kelompok 6 dan semua yang bertugas saat ini, Tuhan memberkati. Bapa kami di sorga, kami bersama-sama berdoa untuk pelayanan Gereja Toraja dalam misi pelayanan pekabaran Injil. Tuhan memberkati. Melalui doa, melalui kehadiran, melalui persembahan, kami dinyatakan boleh berbagi dimanapun Tuhan mengutus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bersama mendukung jemaat-Mu yang saat ini bergumul. Orang-orang tua kami yang lanjut usia, yang tidak mampu lagi duduk di gedung gereja ini. Pegang tangan orang tua kami yang lanjut usia. Pegang tangan saudara-saudara kami yang bergumul. Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan. Bangsa dan negara yang kami cintai, Tuhan berkati. Pemerintah kami di dalam mengangkat tanggung jawab, pakai mereka
menjadi alat kesaksian memuliakan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dengarkan syukur kami, dengarkan syafaat kami, dengarkan doa kami ya Tuhan. Mendukung mendoakan seluruh jemaat-Mu, mendukung dan mendoakan semua jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mendengarkan penekanan warta jemaat. Yang pertama, baptisan kudus atas permintaan keluarga pada hari Minggu 22 Januari 2023 pukul 9 WITA akan dilaksanakan baptisan kudus atas nama Darnel Ladeva Hardiasa Paka, anak dari Bapak Hart Irlan Paka dan Ibu Ningrum Dia Puspita, kelompok 5 Rama Selatan. Yang kedua, perayaan Natal. Perayaan Natal kerukunan akan diadakan di Gereja Rama oleh yang pertama Kerukunan Keluarga Bungin Tambunan Makassar pada hari Sabtu 21 Januari 2023 pukul 18 WITA. Yang kedua, Kerukunan Keluarga Gakas Makassar pada hari Jumat 27 Januari 2023 pukul 18 WITA. Yang ketiga, pernikahan. Rencana pemberkatan nikah pasangan saudara Alfon Pali SSI dengan saudari Dianita Janete Hilari Pangaribuan SH akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 pukul 10 WITA. Konvokator kelompok 7 dan pianis Rian. Demikian penekanan warta. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi bersama PKJ 183 ayat 1 dan Mari Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan dan mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. yang kedua. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Yesus itulah Tuhan dan sumber segala karunia. Arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita muji Tuhan bersama dari Kidung Jemaat 426 ayat pertama dan
ayat yang keempat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, damai dan cemerlang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.